Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Sistem politik mematikan bagi pasien. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, suka tidak suka kita akan terlibat dengan sistem politik. Dalam hubungannya dengan kesehatan, sistem politik memiliki tujuan yang berbeda. Sistem politik adalah sistem untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan sistem kesehatan bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ataupun perorangan. Nah, karena perbedaan ini, sistem politik dan sistem kesehatan memiliki kepentingan yang berbeda. Jelas, satunya kekuasaan, satunya kesehatan. Ketika saya mengatakan sistem politik, saya bukan mengatakan politisinya. Seperti KPK mengatakan sistem politik Indonesia mahal sehingga meningkatkan resiko korupsi, bukan berarti politisinya korupsi. Saya mengatakan sistem politik mematikan bagi pasien, bukan berarti politisinya sengaja atau punya niat membahayakan pasien. Bukan. Ya, sistemnya yang memang demikian desainnya. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli tata negara, jadi saya hanya bisa mengatakan apa yang saya lihat. Saya tidak tahu solusinya apa dari sistem politik. Jadi artinya apa? Ketika saya bilang sistem politik, politisi semurni apapun hatinya, sebaik apapun orangnya, ketika masuk ke dalam sistem ini, ya kalau tidak ikut aturan mainnya akan di-out oleh lawannya dia, karena kan sistem politik kompetisi. Sehingga sistem politik yang saya maksud adalah suatu kesatuan di dalam aktivitas politik di suatu negara. Sayangnya sistem politik dan sistem kesehatan memiliki tujuan yang berbeda. Satunya bagaimana tentang kesehatan, satunya bagaimana tentang mempertahankan kekuasaan. Ketika politisi ditanya, "Bapak, apa tanggapan Bapak tentang, atau tanggapan Ibu tentang kesehatan?" Mereka akan menjawab dengan sederhana, tentu saja saya peduli dengan kesehatan. Tapi ketika dibenturkan dengan masalah yang konkret, pembiayaan contohnya, atau kasus berat, atau ketersediaan fasilitas, atau yang lain-lain, jawaban politisi untuk menyelamatkan diri, dia harus menjawab seperti ini. Jadi tidak salah beliau menjawab seperti ini, tapi suka tidak suka jawaban politisi akan normatif, artinya ya secara umum aja, atau lempar bola, lepas tangan, ya itu bisa ditanyakan ke dinas terkait, bisa ditanyakan ke dokternya, atau otoritatif, ya maumu gimana, itu keputusan saya, sudah terjadi. Nah, itu 3 contoh bagaimana politik itu menghandle suatu masalah kesehatan. Lagi ini bukan suatu kesalahan, tapi memang cara bertahan hidup, karena kalau masuk ke detail ada risiko membuka jurang untuk diri sendiri dari sudut pandang politik. Sistem politik menjegal upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui beberapa langkah. Langkah pertama yang paling sering dilakukan oleh sistem politik adalah larangan untuk mengidentifikasi masalah. Karena masalah di mata politisi atau di mata sistem politik, politisi dan lawannya dan masyarakat yang memilih, siapapun yang mengidentifikasi masalah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini kan berarti kalau kita tidak mengidentifikasi masalah, masalah itu tidak ada. Kalau dari sudut pandang politik, kalau kita tidak identifikasi, masalah itu tidak ada. Meskipun dari sudut pandang kesehatan, masalah itu selalu ada. Saya akan langsung ke contoh begitu ya. Katakanlah dinas kesehatan Kabupaten X melaporkan banyak penderita demam berdarah dengue yang gagal ginjal karena
gagal ginjal dan meninggal karena tidak ada unit transfusi di RSUD. Ya, dia publikasi ke koran atau ke media massa atau posting di sosial media. Begitu viral, ada dua kemungkinan yang terjadi. Menurut kalian mana yang terjadi? Pertama, kepala dinas itu dipanggil sama bupati, lalu di briefing bahwa saat ini tidak ada anggaran untuk buat unit darah, tidak ada anggaran untuk buat bank darah. Mengapa saudara sebagai kepala dinas kesehatan mempublikasikan bahwa kita butuh? Sekarang saya bingung, apakah saudara ada di pihak saya atau saudara mencoba menyerang saya secara politik? Nah, ini pilihan A gitu. Pilihan B, ataukah kepala daerah sama bupati melakukan konferensi pers lalu mengatakan dan mengakui bahwa memang di daerah tersebut tidak punya bank darah dan dalam kepemimpinannya selama ini tidak ada bank darah sehingga banyak yang meninggal atau gagal ginjal. Jadi beliau akan mengusahakan pengadaan bank darah dalam 2 tahun ke depan dengan cara A, B, C, D, dan Z. Menurut kalian mana sih yang akan terjadi? Mana sih yang lebih mungkin terjadi? Yang A atau yang B? Bisa dua-duanya. Di tiap kabupaten akan berbeda, di tiap kota akan berbeda. Tapi di mata kepala dinas kesehatan, pilihan A mengerikan. Karena jabatan beliau ada di tangan kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah manggil karena suatu publikasi, itu bisa membahayakan posisi beliau. Inilah bagaimana sistem politik membahayakan sistem kesehatan. Padahal dengan mengidentifikasi masalah, kita bisa sama-sama mencari jalan keluar tanpa mencari kambing hitam. Nah, ketakutan ini berbahaya kan? Jadi, kalau saran saya sebenarnya alangkah baiknya kalau dinas kesehatan itu bekerja independen. Seperti Bank Indonesia contohnya. Jadi tidak 100% tidak tanpa pertanggungjawaban, tapi juga tidak 100% benar-benar bergantung pada kekuasaan atau otoritas kepala daerah. Dengan demikian, masalah kesehatan di daerah, masalah dalam praktek kedokteran, masalah kesehatan di daerah tetangga itu bisa diidentifikasi dalam hubungannya dengan kesehatan di daerah bersangkutan, tanpa juga melihat implikasi politiknya. Ya, sepertinya kita masih jauh dari sana karena bahkan di negara maju dinas kesehatan masih di bawah kepala daerah. Cuma mereka berhasil memisahkan lembaga-lembaga lain yang independen. Kita di Indonesia berhasil memisahkan BP POM. Untungnya BP POM independen. Sehingga ada kontrol dari luar tentang masalah kesehatan di Indonesia. Identifikasi masalah kesehatan bukan hanya terbatas pada kelembagaan seperti korbannya satu kabupaten, korbannya satu kota, korbannya satu kecamatan, bukan. Bahkan identifikasi masalah perorangan pun ditekan oleh sistem politik. Katakan Dr. Leo kerja di RSUD Kabupaten X. Lalu Dr. Leo mengatakan pada pasien, maaf Pak, ini jaminannya nggak ditanggung. Jadi ya obat yang bisa saya berikan ke Bapak cuma ini. Obatnya salah, tapi kita cuma punya ini. Pembiayaannya nggak sanggup. Kalau dengan obat yang benar, Bapak mungkin bisa hidup lebih panjang. Tapi kita adanya ini, gitu. Itu bahkan nggak boleh disampaikan ke pasien. Karena ketika kita sampaikan ke pasien, ada risiko pertama itu bisa viral di TikTok. Bisa viral di media sosial. Nah, kalau itu viral ke media sosial, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sistem politik yang bekerja. Kepala daerah akan telepon kepala rumah sakit akan telepon saya sebagai dokternya, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Jadi, bayangkan sistem politik ini bahkan tidak peduli apakah yang saya omongkan benar atau salah. Udah gelap mata dia. Apa yang kamu omongkan membahayakan stabilitas kekuasaannya saya. Pasien minta sesuatu yang lebih dari haknya, saya nggak bisa bilang bahwa itu di luar haknya. Saya serang kamu sebagai dokter yang ngasih tahu. Nah,
Dengan adanya budaya sistem politik yang menekan sistem kesehatan seperti ini, hoax akan gampang beredar di masyarakat. Akan lebih aman bagi saya untuk mengatakan kepada pasien, Pak, ini obat yang benar, meskipun obatnya salah. Dia nggak akan ngadu ke kepala daerah, nggak akan viral di media sosial. Saya damai, kepala rumah sakit damai, politisi damai, pasiennya nerima informasi yang salah. Jadinya praktek kedokteran seperti itu kan berbasis hoax. Kita mengandalkan pasien tidak tahu salah apa benar. Anda mau dokter Anda seperti itu? Saya ada informasi yang relevan dengan sakit Anda, tapi saya tidak sampaikan. Hanya untuk melindungi diri saya dan jabatan saya. Anda mau berobat seperti itu? Tidak ada yang mau berobat seperti itu. Tapi harus berobat seperti itu kalau kita mengandalkan sistem politik mengendalikan sistem kesehatan. Atau pembiayaan sistem kesehatan bergantung pada sistem politik. Saya pasti main aman sebagai operator. Ya, jadi identifikasi masalah itu sudah jadi sesuatu yang haram untuk dikerjakan dan membawa lebih banyak rugi untuk profesional daripada keuntungan, membawa banyak rugi kepada sistem politik daripada keuntungan, meskipun transparansi kepada pasien itu penting secara prinsip. Transparansi kepada pasien penting secara prinsip. Jadi saya rasa sudah jelas ya bahwa sistem politik tidak ingin ada identifikasi masalah. Jadi itulah kenapa di dalam berita-berita kesehatan Anda lihat sangat sedikit ada masalah kesehatan di Indonesia. Sangat sedikit. Karena kita yang bekerja dan mengidentifikasi masalah kesannya akan dipengaruhi oleh sistem politik untuk tidak menyampaikan masalah tersebut. Karena masalah tersebut beberapa memang tidak teratasi. Dan justru menjadi bumerang kepada politisi yang mengalami masalah tersebut. Identifikasi masalah kesehatan tidak diinginkan oleh sistem politik. Jadi ketika Anda nonton ada kasus obat sirup mengakibatkan gagal ginjal, kasus campak meningkat, kasus polio ada lagi, kasus stunting, itu bukan berarti bahwa identifikasi permasalahan kesehatan itu sudah banyak di Indonesia. Justru itu membuktikan bahwa identifikasi masalah kesehatan itu selalu diselesaikan di belakang pintu. Karena sekarang saya tanya, apa strategi kita, strategi bangsa dalam menghadapi stunting? Anda baca di koran, tapi Anda tidak tahu apa strateginya. Sekarang saya tanya lagi, apa strateginya menghadapi polio yang mulai ada kasusnya? Saya nggak akan bahas, cuma apa strateginya menghadapi obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal pada anak. Saya tidak menanyakan apa langkah yang sudah ditempuh. Saya menanyakan perencanaannya seperti apa. Anda tahu enggak? Enggak. Coba cari di internet, dapat enggak? Enggak. Karena memang ketika terjadi identifikasi masalah ini secara politik berat untuk melakukan perencanaan. Identifikasi masalah kesehatan itu tidak boleh di sistem politik. Jadi ketika Anda nonton, Anda lihat ada obat sirup mengakibatkan gagal ginjal, kasus campak meningkat, kasus polio, tiba-tiba ada lagi stunting, ada lagi. Anda tidak berpikir bahwa ini adalah suatu identifikasi yang diinginkan oleh sistem kesehatan, oleh sistem politik. Sistem politik ingin ini tidak terekspos. Tapi karena keberanian dan transparansi dari sistem kesehatan, masalah-masalah serius di masyarakat ini akhirnya mencuat. Entah oleh whistleblower, entah oleh tenaga kesehatan yang integritasnya baik. Akhirnya ya
terungkap bahwa ada masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Masalah kedua dari interaksi sistem politik dan sistem kesehatan adalah pembenaran moral terhadap terapi yang salah. Nah, sistem politik ini tidak mengizinkan tenaga kesehatan untuk tidak berbuat apa-apa. Ingat, di masalah pertama tadi, tenaga kesehatannya nggak bisa bilang RSUD-nya nggak ada fasilitas. Itu akan bikin dia dipecat atau kontrak nggak diperpanjang. Atau dimutasi. Jadi dia nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi dia juga nggak boleh tidak berbuat apa-apa. Padahal etikanya ya, etika profesional. Profesional manapun, tukang AC kamu panggil. Dia lihat kerusakan AC di luar kemampuannya dia. Apa yang dia bilang ke Anda? Saya nggak bisa perbaiki AC kayak gini. Kamu manggil tukang pipa. Kerusakan pipa Anda di luar kemampuannya dia. Apa yang dia bilang? Saya nggak bisa bantu Anda, ini di luar kemampuan saya. Atau saya mampu tapi saya nggak bawa alatnya. Ini wajar kok. Contohnya pengacara lah. Anda punya masalah hukum, Anda hubungi pengacara. Pengacara merasa ini di luar kemampuannya dia. Dia jujur berkata ke Anda, maaf ini di luar pengalamannya saya atau kemampuannya saya. Semua profesional kondaknya sama. Jadi tidak berbuat apa-apa itu, tidak berbuat apa-apa itu masuk etika profesional. Sistem politik tidak mengizinkan sistem kesehatan tidak berbuat apa-apa ketika alat dan fasilitas tidak ada. Ini unik sekali di bidang kesehatan yang terkait sistem politik. Kerja di RSUD contohnya. Nah, jadi diam itu nggak apa-apa gitu. Saya perlu tekankan ke masyarakat, ketika dokter diam nggak melakukan apa-apa, artinya memang tidak ada yang bisa dilakukan. Justru kalau kita melakukan sesuatu yang salah dengan pura-pura melakukan sesuatu, itu kan namanya bohongin orang. Saya bilang saya nolong Anda, padahal sebenarnya tindakan yang saya lakukan tidak meningkatkan harapan hidup Anda. Tapi saya bilang saya nolong Anda. Gimana? Saya bohong nggak? Nggak, aku nanya beneran nih. Saya bohong nggak itu? Nah, tapi dari segi politisi itu pengen kalau pasien masuk ke RSUD itu ada tindakan. Meskipun dia nggak mampu nyari dana untuk tindakan yang benar. Apa yang terjadi? Saya antara tindakan yang salah atau saya dipecat. Nah, ini perlu penting juga dipahami oleh masyarakat. Nah, ini juga alasan kenapa saya buat channel ini. Jadinya masyarakat tahu prosedur yang benar itu kayak apa. Jadi dari sistem politik nggak bisa bilang dokter harus melakukan sesuatu. Sekarang dokternya bilang masyarakat sudah tahu apa yang dia butuhkan gitu. Nggak bisa hanya melakukan sesuatu. Tapi untuk saat ini, ya untuk kondisi di mana masyarakat nggak tahu sesuatu yang benar itu apa, terapi yang salah pun dilakukan. Asal dokter melakukan sesuatu. Sesuatu itu penting loh. Nggak boleh, kalau pasien yang ngadu, Pak Kepala Daerah, terapi saya salah. Kepala daerahnya gampang ngomong apa? Oh iya itu kan pasti sudah diberikan oleh dokter, bener lah. Masa sih dia kan udah disumpah. Dalam hatinya dia tahu kita daerah nggak ada uang buat terapi yang benar, kamu terima aja. Di hati eksekutornya, di hati dokternya ya mau nggak mau gitu kan, penghidupan saya kalau saya nggak melakukan, kepala daerah bisa mutasi saya, kepala daerah bisa nggak perpanjang kontrak saya, bisa nggak kasih saya rekomendasi untuk sekolah. Semua dipertaruhkan untuk memberikan terapi yang salah. Sistem politik sangat berbahaya dalam konteks seperti ini. Dan ini bukan fenomena yang baru. Jadi fenomena bahwa seorang yang, kalian mungkin sering dengar seorang yang niatnya baik, tapi dalam pelaksanaannya salah. Ini banyak di kasus-kasus fiksi, tapi tidak jarang juga terjadi di dunia nyata. Kita kenal dengan nama Noble Cause Corruption. Bisa di Google. Noble Cause Corruption. Noble Cause Corruption artinya apa? Artinya adalah orang yang melakukan tindakan yang salah dengan pembenaran moral bahwa niat saya baik, tujuan akhir saya baik. Contohnya gini, contohnya baik saudara, pakai saya aja. Saya ini butuh rekomendasi kepala daerah buat lanjut sekolah. Saya magang di RSUD X contohnya, atau RSUD Y, atau mana lah sebenarnya, daerah mana aja sama.
Ya suatu hari saya akan jadi dokter yang baik, saya akan nolong banyak orang, tapi saya nggak bisa jadi dokter yang baik, dokter spesialis yang baik, kan harus rekomendasi kepala daerah buat sekolah. Saya nggak bisa jadi dokter spesialis yang baik kalau saya nggak jadi spesialis sama sekali. Jadi supaya saya bisa jadi dokter yang baik di masa depan, saya harus berbuat yang salah sekarang, saya harus membahayakan pasien yang sekarang, ikut instruksi kepala daerah yang sekarang, supaya beliau kasih rekomendasi, supaya saya bisa sekolah. Suatu hari, saya akan jadi dokter yang baik. Nangkep, itu noble cause corruption. Atau kasus yang lain sama, profesi yang lain juga bisa kayak gitu. Kayak pedagang contohnya. Tujuan hatinya dia adalah untuk menyumbangkan charity ke masyarakat miskin. Akibatnya apa? Daging yang dia jual itu digelendongkan. Keuntungannya besar, dia sumbangkan ke yayasan untuk orang yang tidak mampu. Dia bilang, tujuan saya baik, saya ingin membantu orang susah. Jangan, nggak apa-apa saya gelendongkan dagingnya, saya jual daging yang nggak segar, keuntungannya lebih besar buat bantu orang yang nggak mampu. Ini namanya noble cause corruption. Paling terkenal Robin Hood. Saya nggak apa-apa ngerampok orang kaya, saya kasih ke orang miskin. Itu kan salah. Gitu. Nah ini karena sistem politik menekan sistem kesehatan, jadinya noble cause corruption dalam praktik kedokteran bisa banyak dan sangat berbahaya. Ya pemikirannya ya kayak tadi kan, dalam hati ketika mungkin beribadah gitu, atau dalam hati ketika merenung tentang posisi moral, ya sang dokter bisa aja berpikir, toh ini daerah nggak ada uang, saya nggak melakukan juga, mau ngapain, pasiennya toh pasti mati. Obatnya adanya yang ini, ya udah kita pakai yang ini, kan bukan salah saya obatnya, siapa yang menyediakan. Atau ya enggak deh, nanti masalah sama pejabat, saya kan butuh rekomendasinya dia, kalau saya masalah, hidup saya hancur. Nggak tahu ya I'm just doing my job, this is not personal. Ya buat pasien personal pasti, tapi kan kita nggak sampaikan terapinya salah, ya kita anggap ini hanya bisnis, saya harus ngasih ini ya saya ngasih gitu. Sistem politik dibatasi keterbatasan pendanaan, namun dibarengi dengan keterbukaan informasi, menjadi suatu lingkungan yang sangat kejam. Dari sudut pandang sistem politik, kepala daerah melihat kamu harus memenuhi sumpah jabatanmu untuk melayani masyarakat. Saya pakai tanda kutip melayani karena melayani di sini dalam arti melaksanakan tugas sesuai kemampuan daerah, bukan melaksanakan tugas sesuai standar kesehatan. Padahal profesi kesehatan, perawat, bidan, dokter itu disumpah kok. Kita kan semua disumpah untuk tidak membahayakan konsumen kita. Saya pakai kata konsumen karena mereka itu tanda kutip secara tidak langsung ataupun langsung bayar ke kita atas apa yang kita berikan. Jadi kita tidak boleh menyakiti konsumen kita, entah kita perawat, bidan, dokter spesialis, dokter bedah, terapis, fisioterapis, kan tidak boleh kita menyakiti. Nah, masalah terbesar dari sistem politik adalah kita harus melakukan sesuatu meskipun salah. Karena tidak melakukan sesuatu artinya kepala daerah tidak becus. Artinya ada yang dibutuhkan warga tapi nggak ada di daerah. Dan itu bahaya kalau jumlah warga yang membutuhkan ternyata banyak. Jadi sumpah jabatan lebih penting daripada sumpah profesi. Ketika ada masalah, yang disinggung oleh sistem politik adalah sumpah jabatan. Kamu disumpah untuk melayani, kenapa kamu nggak melayani? Dan kamu nggak bisa balas itu dengan sumpah profesi. Kamu nggak bisa bilang, saya udah disumpah untuk tidak membahayakan klien saya. Oh, itu kamu kepala daerahnya, selesai karirmu. Nah inilah bahayanya. Maksud saya sistem politik itu memang ketika berbenturan dengan sistem kesehatan KO karena salah satu alasan ini. Terapi yang salah pun akan dibenarkan. Karena situasinya lebih menjepit ke operatornya. Sekarang kita masuk masalah ketiga. Sistem politik mengharamkan kegagalan. Dalam profesi itu gagal biasa. Sengaja gagal tidak boleh.
Sengaja gagal, fraud. Tapi gagal itu biasa. Kita manusia, bahkan kalau robot yang mengerjakan loh, gagal itu biasa. Ada kalanya sistem kesehatan itu identifikasinya dilakukan oleh pihak ketiga, jurnalis, WHO. Ini politisi nggak suka. Makanya kan Anda nggak tahu daerah Anda kasus TBC-nya berapa. WHO itu ada target berapa kasus TBC untuk tahun sekian, itu ada targetnya. Tapi Anda nggak tahu daerah Anda punya berapa. Kenapa? Karena kepala daerah Anda nggak pengen tahu. Anda tahu, kalau Anda tahu kan Anda tahu kepala daerah Anda gagal apa enggak. Jadi itu memang tidak dipublikasikan karena alasan tersebut. Sistem politik mengharamkan kegagalan. Jadi bahkan ketika masalah telah diidentifikasi oleh pihak ketiga, intervensi yang dilakukan oleh sistem politik tidak punya tolak ukur keberhasilan. Jadi contoh paling sederhana. Berapa bayi gagal ginjal supaya kita bisa bilang per bulan berapa bayi gagal ginjal supaya kita bisa bilang bahwa penanganan obat sirup yang tercemar itu gagal atau sukses. Coba Google, nggak ada. Berapa jumlah kasus COVID di Indonesia supaya dikatakan bahwa penanganan COVID per waktu tertentu sukses atau gagal? Saya nggak bilang sukses atau gagal, tapi tolak ukurnya itu nggak ada. Berapa banyak stunting per kabupaten supaya dikatakan bahwa penanganan stunting berhasil atau gagal? Nggak ada. Ketika ditanya ya kepala daerah, politisi, ya hanya mengatakan kita berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena gagal itu haram kalau di politik. Tidak boleh kamu mengakui dirimu gagal. Itu udah auto-out. Kan pasti dieksploitasi sama lawannya. Padahal kalau di sistem kesehatan, kegagalan itu pertama wajar. Kedua, dengan kita mengakui suatu kegagalan, kita bisa mempelajari gitu kan. Apa sih yang gagal, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan dengan pembiayaan yang sekian. Nah, tanpa ada tolak ukur keberhasilan, tanpa ada tolak ukur kegagalan, semua intervensi dalam masalah kesehatan di masyarakat itu kesannya hampa. Jawabannya selalu ya kita berusaha yang terbaik. Nanti dekat pemilu tiba-tiba target keberhasilannya itu turun. Apa aja itu jadi berhasil. Ya, jadi sistem politik membahayakan pasien dengan tidak mengevaluasi atau tidak menciptakan suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu intervensi dari masalah kesehatan di masyarakat. Sehingga kita tidak akan pernah tahu apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Yang tahu yang mereka internal. Dan kita dari masyarakat ya nggak bakal pernah tahu, nggak akan pernah tahu. Saya tidak mengatakan bahwa politisi itu tidak berusaha yang terbaik ya. Semua politisi pasti berusaha yang terbaik, mau diktator, mau presidensial, mau perdana menteri, mau raja, pasti berusaha yang terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan. Tapi ketika terdesak, contohnya Cina sekarang, kasus COVID-nya begitu tinggi. Ketika terdesak, akan lebih aman bagi politisi untuk membiarkan ini sistemnya loh ya, bukan dia sengaja mau. Bukan si politisinya mau melakukan, bukan. Tapi lebih aman dalam sistem politik untuk membiarkan masyarakat wafat tanpa data daripada mengidentifikasi masalah bahwa banyak masyarakat wafat dan kita gagal sehingga ada yang perlu diperbaiki. Ngerti maksudnya? Jadi ini bahayanya sistem politik dalam intervensi kesehatan juga, bahwa korban itu ya hanya angka. Bagaimana supaya kita menjaga stabilitas meskipun angkanya tinggi? Ya, cara satu-satunya nomor satu, kita tidak identifikasi kematian itu sebagai masalah, atau cacat sebagai masalah, atau ketiadaan obat sebagai masalah. Sehingga nomor tiga, kita tidak mengatakan adanya suatu kegagalan. Akibatnya tidak ada perbaikan.
Atau perbaikan yang kita coba ya diam-diam, entah berhasil entah tidak, kita coba aja. Demikian ya interaksi antara sistem politik dan sistem kesehatan. Jadi jelas ya bahwa sistem politik dan sistem kesehatan ini berbenturan. Ketika di sistem politik kematian hanya angka, di sistem kesehatan kita memperjuangkan satu demi satu dan sisanya adalah kolateral. Kolateral itu artinya kita tidak bisa tolong, habis sumber daya. Tapi yang bisa kita tolong, kita akan tolong dengan benar. Nah, beda. Contoh lain bagaimana sistem kesehatan berbenturan dengan sistem politik adalah dalam hal sudut pandang menolong jumlah korban yang banyak dengan sumber daya yang terbatas. Jadi katakan gini, ada 10 orang. 10 orang sakit mematikan. Kita bisa sembuhkan 4 orang, 6 meninggal dengan uang yang kita punya. Kalau dari sudut pandang kesehatan, kita selamatkan 4 orang ini yang paling mungkin selamat. Jadi ada 10 orang, kita seleksi mana yang paling mungkin selamat, kita tolong. Akhirnya 4 orang selamat. Dari sudut pandang politik, ini kegagalan. Lawan si politisi, lawan kepala daerah akan bilang dia gagal menyelamatkan 6 orang. Padahal di mata dokter yang menyelamatkan, tim medis yang menyelamatkan, kita menyelamatkan 4 orang dengan sumber daya yang ada. Dari sudut pandang kepala daerah, dari sudut pandang politik, lebih baik pura-pura menyelamatkan 10 orang. 10-10-nya akan mati minggu depan. Atau 2 minggu, atau 3 bulan, atau 6 bulan, atau tahun depan. Nggak akan sembuh. Tapi kita pura-pura tolong 10 orang. Sehingga masyarakat akan berpikir sistem politiknya bekerja, sistem kesehatannya melayani dengan baik. Nangkep gak? Padahal kan salah. Coba pikir lagi, kalau Anda jadi keluarga salah satu dari 10 orang ini, memperpanjang penderitaan 10 orang, tanpa menyembuhkan siapapun, setelah beberapa bulan 10-10-nya meninggal. Tapi dari sistem politik, ini lebih baik daripada kita tolong 4 orang sembuh, 6 meninggal. 6 meninggal ini akan ngamuk karena nggak ditolong sama sekali. Ingat dokter, perawat, bidan, tidak pura-pura menolong. Ya kalau kita bisa tolong, kita tolong. Kalau kita bekerja dengan etika kayak gitu, dari 10, uang hanya cukup buat 4 kita tolong, 6 kita biarkan. Kolateral. Karena sumber daya terbatas. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sistem politik akan ngamuk. Sistem politik menghancurkan kualitas layanan kesehatan dengan cara-cara di atas. Dan kita melarang tenaga kesehatan untuk diam. Kita melarang tenaga kesehatan menjelaskan keterbatasan fasilitas, melarang tenaga kesehatan menjelaskan standar pengobatan yang benar, melarang tenaga kesehatan dengan sanksi jabatan dan finansial, meskipun bekerja sesuai dengan alur etik dan pola terapi yang benar, menyelamatkan pasien, namun menghancurkan posisi politik dari sistem politik bersangkutan di daerah itu. Jadi itu bahayanya. Ya, jadi Anda perlu meresapi bahwa ini adalah dua hal yang sangat berbeda tujuannya dan dalam prakteknya sangat berbeda. Dan sistem politik memang sistem, bukan politisinya. Bayangkan kepala daerah tidak melakukan apa yang saya sebutkan di atas. Mungkin dia di-impeach sama wakil rakyat. Mungkin dia bayangkan kepala daerah tidak melakukan apa yang saya jelaskan di atas. Dia membiarkan layanan kesehatan bekerja sesuai etika, alur terapi yang benar, penyampaian informasi yang benar. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan diturunkan. Dia pasti kalah pemilu. Partainya pasti ngamuk sama dia. Iya kan? Karena kan dibilang nanti bahwa pandangan dari sistemnya dia, atasannya dia, tanda kutip, bahwa si kepala daerah tidak kerja dalam bidang kesehatan. Memang sistemnya seperti itu. Saya pribadi nggak tahu cara memperbaikinya. Tapi saya dari bidang kesehatan melihat ada masalah serius di sana.
Dan kalian sadar enggak? Dari awal video sampai akhir ini, ketika saya melihat membentrokkan sistem politik dan sistem kesehatan, di pikiran kepala daerah, di pikiran tenaga kesehatannya, tidak ada kata keselamatan pasien. Keselamatan di mata kepala daerah, di mata sistem politik ya, saya terus bilang kepala daerah, tapi maksudnya sistem politik, bahwa keselamatan pasien itu mahal. Di mata praktisi tenaga kesehatan yang kerja di bawah tekanan sistem politik, keselamatan pasien itu membahayakan karir. Iya dong, membahayakan karir, kan sudah saya jelaskan di atas. Jadi keselamatan pasien itu aib. kita boleh pasang di spanduk, kita boleh sampaikan secara langsung, tapi kalau kita bahas secara prinsip, itu jadi aib. Jadi sesuatu yang berbahaya, tertrail. Kamu masuk ke sana, kamu out. Di bawah tekanan sistem politik, keselamatan pasien ibarat hantu. Kita percaya itu ada, tapi nggak bisa diukur secara objektif. Dan upaya untuk membuktikan keberadaan keselamatan pasien itu bisa jadi tindakan yang sia-sia, sangat mahal, berbahaya. Padahal, tanpa tekanan politik, keselamatan pasien itu lebih mirip. Ini analogi ya, lebih mirip angin. Memang tidak selalu bisa dilihat, mungkin tidak selalu bisa dirasakan, tapi selalu bisa diukur dengan objektif. Karena kan ada guidelines, ada ilmu kedokteran yang terus berkembang, yang bisa dibandingkan antar rumah sakit. Ini lagi sih, karena tekanan sistem politik mungkin ya, ada hoax, ada pola pikir aneh di tiap institusi, bahwa tiap rumah sakit punya standar pelayanan kesehatan yang berbeda. Enggak. Balik ke hoax yang video-video sebelumnya. Standar kesehatan kita itu sama. Kebutuhan pasien itu sama. Ada rumah sakit yang bisa memenuhi, ada yang nggak bisa. Dan keselamatan pasien itu bisa diukur meskipun memang tidak absolut. Selama sistem politik mengharapkan bahwa tenaga kesehatan yang kerja di bawah pengawasan sistem politik ini diam dan kerja kooperatif, maka kualitas pelayanan kesehatan tidak akan membaik. Tidak bisa membaik, karena kan kita harus adaptif. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kalau sebuah masalah di atas tidak diatasi? Sistem politik bisa dengan mudah menghancurkan kualitas pelayanan kesehatan. Singkatnya begini, pelayanan kesehatan itu seperti hal-hal yang lain. Pelayanan kesehatan yang berkualitas bisa dijangkau banyak orang, akan mahal. Kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah, mungkin dijangkau hanya sedikit orang. Contohnya, pelayanan kesehatan oleh yayasan atau charity. Kualitasnya baik, tapi tidak bisa menjangkau semua orang. Pelayanan kesehatan yang berkualitas bisa dijangkau semua orang, tapi mahal. Contohnya rumah sakit swasta. Akan mahal, tapi bisa dijangkau semua orang. Pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau semua orang, murah, pasti nggak berkualitas. Gimana caranya? Sekarang saya tantang Anda cari barang murah berkualitas bisa dijangkau semua orang. Ketika saya bilang berkualitas, dibandingkan dengan kompetitornya dia, bukan suatu pengharapan atau tafsiran Anda, bukan ekspektasi Anda. Jadi ketika Anda bilang barang ini berkualitas, ketika tidak bandingkan dengan barang yang spesifikasinya mirip, dia lebih berkualitas. Anda cari barang itu, nggak ada. Politisi atau sistem politik membohongi masyarakat dengan mengatakan bahwa ada pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah, dijangkau semua orang. Nggak ada. Pilih salah dua. Sistem politik melarang identifikasi masalah, membenarkan pengobatan yang salah, melarang identifikasi target dari
intervensi penyelesaian masalah, dan akhirnya ya menghancurkan sistem menghancurkan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem politik mematikan bagi pasien karena melarang identifikasi masalah, membenarkan pengobatan yang salah, melarang identifikasi target dari intervensi penyelesaian masalah kesehatan, yang pada akhirnya akan menghancurkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas intervensi terhadap masalah kesehatan di masyarakat. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.